Terima kasih Pak Widi atas pemaparannya. Nanti saya boleh minta ya Pak ya, untuk dipelajari dan dibagikan kepada para peserta yang lain Pak. Halo Pak, siap. Baik, terima kasih Pak Widi atas materinya, sungguh luar biasa ya mengenai KKSI dan KKGS yang sudah berjalan dan baru berakhir kemarin ya di tahun 2020 bersamaan dengan pameran SPW itu. Betul. Dan bagi sekolah-sekolah yang telah mengikuti, saya yakin banyak yang sangat luar biasa gitu yang mendapat petik pelajarannya dari kegiatan KKSI dan KKGS tersebut. Lanjut ke sesi selanjutnya, sesi kedua, sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya akan hanya membuka 2 pertanyaan saja. Bagi yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan tadi sumber oleh Bu Indrawati, tadi oleh Pak Gatot, dan juga oleh Pak Widi, dipersilakan. Di sini saya memilih ada 2 ya, ada 3 yang raise hand, namun saya hanya memilih 2 karena keterbatasan waktu dan nanti akan seiring berjalan nanti kan lanjut ke sesi kedua. Nah, sesi kedua juga akan diberi tanya jawabnya. Tadi yang dari tadi raise hand ini ada Bu Hujaimah SPD. Kalau ada Bu Hujaimah boleh dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Dipersilakan. Ya, sudah. Ya, silakan, Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Bu Jaima dari Al Hidayah, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Alhamdulillah bisa mengikuti. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah berkaitan dengan untuk yang pemateri ketiga ya ini. Ya, jadi ini berkaitan dengan apa ya? Kami itu teknologi belum begitu update begitu. Jadi ketika ingin mengikuti dinamika seperti pola yang sekarang ini kami agak kesulitan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana untuk bisa meraih ke tingkat itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang teknologi itu disampaikan di sekolah seperti yang tadi sudah dipaparkan, misalnya dengan daring adanya itu, bagaimana dampak psikologis, karena kan tentu beda, tatap muka akan berbeda sekali dengan daring gitu, jadi efek psikologisnya begitu, dirasanya mungkin akan berbeda. Bagaimana solusinya? Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Jaima mengenai kan teknologinya belum begitu ada di daerah di Ciamis ya Bu ya tadi ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Mungkin karena bagaimana cara mengatasi ketertinggalan mungkin Ibu ya antara betul. Antara daerah Ibu dan daerah-daerah lainnya. Oleh itu ketika teknologi itu diterapkan ya kita tahu sekarang mau tidak mau karena kita harus daring ya gitu, segala kegiatan sekolah harus daring. Mungkin cara maksudnya mengatasi efek psikologisnya ya gitu, efek psikologis ya, efek psikologis gitu ya dari kegiatan daring yang pastinya berbeda dengan kegiatan offline. Tadi tujukan ke pemateri ketiga Pak Widi berarti. Pak Widi apakah berkenan Pak untuk menjawab pertanyaan dari Bu Jaima tadi Pak? Dipersilakan Pak. Insyaallah. Terima kasih. Alhamdulillah atensinya dari Madrasah Sanawiyah di Ciamis. Kami berusaha Bu bahwa apa yang dilakukan secara daring ini dengan modal HP saja. HP bisa buka YouTube. Ini artinya bisa melaksanakan pembelajaran online ini. Nah, bahwa itu memang harus dipikirkan lebih lanjut bagaimana solusinya.
Oleh karena itu memang kebutuhan minimal ya harus ada smart gadget atau smart sehingga bisa melihat hasil penilaian dan sebagainya yang disiarkan secara langsung maupun tidak langsung melalui YouTube ini. Kemudian nanti barangkali Pak Gatot, Bu Indrawati atau siapa bisa menambahkan. Mohon maaf jika itu jawaban kami. Kemudian yang kedua tentang psikologis. Memang psikis ini nanti akan mengikuti, Bu. Bagaimana dengan etika, bagaimana dengan sopan santun, bagaimana dengan karakter. Ya karakter itu nanti mengikuti pola pembelajaran online ini akan terbentuk sendiri. Karena mau nggak mau sudah pakai ini. Bagaimana dengan perkantoran? Perkantoran ya begitu. Dulu surat itu harus satu pintu, koordinasi harus satu pintu, ada tanda tangan kepala dari kantor tersebut. Setelah itu ada email, heboh. Loh email kok pada langsung ke staf. Kemudian sekarang malah ada WA. Begitu cairnya komunikasi ini sehingga kadang-kadang langsung ke staf untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Ya memang perilakunya akan menyesuaikan cukup aja etika offline, tapi juga nanti akan diikuti oleh etika online. Itu akan dengan sendirinya ikut karena mau nggak mau, Bu. Siapa yang nggak mau ikut itu juga jelas dan tidak mudah hidup internet pada zaman sekarang ini. Saya rasa itu, Ibu. Untuk mengikuti ini, saya rasa Ibu Bapak zaman sekarang ini yang sangat powerful adalah WA Group. Cepat sekali WA Group ini menyampaikan informasi, ada seminar di mana, kuliah di mana, nah silakan dimanfaatkan. Yang harus rajin-rajin untuk melihat di WA Group. Saya rasa itu Bu Hujaimah. Matur nuwun, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Widi atas jawabannya. Semoga di daerah Bu Hujaimah nanti teknologinya bisa ini ya, seiring berjalannya waktu. Amin. Karena mau tidak mau sekarang kita harus update terus ya gitu, dalam artian setiap daerah harus memiliki jaringan internet yang bagus karena metaverse itu tadi kan sebagaimana dijelaskan oleh Pak Gatot minimal harus 5G ya gitu. Jadi diharapkan sekolah-sekolah di daerah, mohon maaf, yang lainnya juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Ya. Terima kasih. Soalnya begini, ya di sekolah kami itu kan ada kesepakatan siswa dengan pihak sekolah itu memang tidak memperbolehkan membawa gadget gitu. Jadi memang ini juga menjadi kendala tersendiri gitu untuk khususnya saya guru bahasa Indonesia juga ketika akan melakukan literasi digital ini juga agak sulitan gitu ya. Berarti ini mungkin sistemnya yang harus dirubah juga begitu ya di sekolah kami begitu, pemahaman literasi digital ya. Ya betul Ibu. Itu bisa di internal sekolah Ibu mungkin bisa dibicarakan kembali gitu ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Hujaimah. Ya, mohon maaf sebelumnya ini karena keterbatasan waktu sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi saya akan buka satu pertanyaan lagi. Dari tadi Pak Rian Ramadhani. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Rian. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beberapa narasumber hebat dan terutama Pak Gatot. Gimana kabarnya Pak Gatot? Ya, alhamdulillah. Saya Rian Ramadhani dari SMK YPM Cidahu. Alhamdulillah dulu mengikuti camp kreatif di tingkat SMK. Mungkin arahan saya yang mau ditanyakan khusus untuk Pak Gatot, adakah bocoran ataupun program ya untuk berkaitan dengan metaverse, karena saya sangat antusias sekali nih dengan aplikasi seperti ini. Wah, ini keren banget nih. Bagaimana untuk aplikasinya untuk di sekolah-sekolah yang tadi kata Bu Hujaimah ya, mungkin di dunia ataupun di daerah, karena kebetulan daerah kami juga khususnya di Kabupaten Sukabumi masih terkendala dengan banyak problem seperti isinya. Ya mudah-mudahan
dengan adanya program dari Pak Gatot Metaverse ini yang dari kabupaten bisa berinteraksi ataupun bisa lebih maju lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin yang saya tanyakan tadi ya, untuk bocoran aplikasinya apakah berbentuk aplikasi supaya untuk diimplementasikan kepada siswanya seperti yang sudah digunakan untuk aplikasi PR ya. Mungkin untuk ataupun dari aplikasi yang lain apakah ada kerjasamanya dengan pihak sekolah, karena sekolah kami kemarin sudah bekerja sama juga dengan aplikasi PR kalau nggak salah virtual itu. Ya mudah-mudahan dengan acara ini, webinar ini bisa memperpanjang dan mempererat silaturahmi kami. Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryan. Ya, Pak, kepada Pak Gatot, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Aryan. Jadi gini, Anda dengarkan terus sampai akhir karena di sini memang ada beberapa expert yang kita undang berbicara dari masing-masing, terutama nanti yang dari Pak Haryadi dari ITS itu kita coba sepakat mengembangkan metaverse pendidikan dan bentuknya bagaimana nanti beliau akan, karena di situ juga untuk sekolah, untuk vokasi, untuk kampus, untuk ini bagaimana bentuknya nanti akan dijelaskan karena memang ini baru langkah awal menyatukan persamaan atau persepsinya kita coba kembangkan bersama. Apa sih itu? Apa sih NFT? Apakah metaverse? Apakah ini dan bagaimana kita masuk ke situ dan sebagainya. Memang akan bagus kalau pakai 5G, tapi kita 4G juga sedang kita jajaki peluangnya ke arah sana. Bocorannya ikutin aja sampai akhir, banyak perkembangan. Karena setelah ini what next? Kita juga akan training guru terutama, jangan sampai muridnya lebih pandai karena tapi bicara avatar gurunya gagap gitu kan. Avatar adalah bentuk lain daripada kita di dalam dunia virtual yang bisa wajah kita atau wajahnya siapapun juga, kemudian bisa berinteraksi tergantung daripada kebutuhan masing-masing. Ya, seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi itu bahwa kita harus menyiapkan talenta sebanyak mungkin, semasif mungkin supaya tidak tertinggal karena waktunya pendek. 2 tahun ini harus kita siapkan mungkin. Sekarang itu Pak Rian. Terima kasih Pak Raka. Terima kasih Pak Gatot. Mudah-mudahan selalu diberikan Gatot. Amin, amin. Terima kasih Pak Gatot atas jawabannya. Terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Diharapkan nanti program lanjutan ya dari webinar Metaverse untuk pendidikan ini diharapkan nanti akan menghasilkan yang tentunya nanti akan membantu khususnya para guru-guru dan juga pihak ini yang tertarik untuk mengembangkan metaverse di dunia pendidikan, karena balik lagi dunia metaverse ini akan sangat merubah dunia di berbagai bidang manapun pendidikan, karena dunia pendidikan merupakan salah satu ujung tombak ya untuk mencerca. Jadi diharapkan nanti output dari kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai program-program lainnya yang dapat membantu perkembangan baik guru maupun siswa-siswi di seluruh Indonesia, khususnya SMK. Gitu. Baik, karena keterbatasan waktu, mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Jadi pertanyaan pertama akan ditutup terlebih dahulu. Dan nanti masih ada sesi-sesi selanjutnya, masih ada 4 sesi sampai siang nanti. Jadi harapkan Bapak dan Ibu serta teman-teman yang lain tetap di ruangan, tetap hadir karena masih banyak narasumber yang luar biasa ya yang akan mengoperasi sendiri. Lalu selanjutnya saya juga sekali lagi mengingatkan sebelumnya mohon maaf di unmute atau untuk di mute suaranya gitu nanti ketika para narasumber memberikan materi, karena materi-materi yang dipaparkan sangatlah penting gitu untuk dipelajari lebih lanjut oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Baik, saya akhiri pertama. Terima kasih banyak dan saya akan kembalikan room atau kegiatan ini ke Pak Sena Lingga Saputra selaku MD. Pak Sena, sebelum lanjut ke sesi 2, waktu dan tempat dipersilakan.